Atau bisa jadi karena wanita tersebut memiliki kelainan seksual ya. Ini juga kita harus paham juga ya. Mungkin si suami sudah berusaha namun ia selalu merasa kurang dan Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri wanita yang mudah jatuh ke pelukan pria lain. Nah, ini seperti apa? Ya, di sini ada 6 poin yang harus kita ketahui, ciri-ciri wanita yang memang mudah jatuh ke pelukan pria lain. Ya, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Nah, ini. Lalu apa saja sih yang menjadi penyebab si wanita ini pada akhirnya jatuh, ya, mudah jatuh ke pelukan pria lain? Ya, terlepas ia sudah memiliki suami atau belum. Ini. Yang pertama biasanya adalah ketika wanita tersebut ketika sudah memiliki pasangan, kemungkinan besar wanita tersebut memang tidak dipedulikan oleh pasangan. Ya, bukan kurang dipedulikan, bahkan mungkin tidak dipedulikan. Ya, ketika dia sudah punya pacar, barangkali memang dia tidak lagi dipedulikan oleh kekasihnya. Nah, ketika sudah seperti ini, tidak menutup kemungkinan karena bisa jadi terlanjur kecewa, pada akhirnya wanita tersebut mudah jatuh ke pelukan pria lain. Dengan alasan ini ya, ini adalah hal yang tentunya harus kita pahami. Kita harus bagaimana cara mempertahankan pasangan kita agar di dalam semua situasi pasangan kita tetap bisa bertahan harmonis. Lalu kemudian yang kedua biasanya ini adalah wanita yang sudah memiliki pasangan atau suami, yaitu kurang mendapatkan kepuasan ya. Karena kepuasan ini banyak, tapi biasanya kepuasan yang sering dituntut dari suami adalah kepuasan seksualitas ya, biasanya seperti itu. Karena bagaimanapun itu adalah salah satu bagian dari nafkah yang harus dia dapatkan. Ini. Atau bisa jadi karena wanita tersebut memiliki kelainan seksual ya. Ini juga kita harus paham juga ya. Mungkin si suami sudah berusaha namun ia selalu merasa kurang dan kurang, yang pada akhirnya wanita tersebut mudah jatuh ke pelukan pria lain. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah biasanya hal tersebut terjadi karena adanya faktor kekecewaan di awal. Ya, bisa jadi ia pernah diselingkuhi, yang pada akhirnya dia pun perasaan tersebut tidak mudah hilang ya bagi seseorang ketika sudah pernah disakiti oleh orang yang ia cintai, yang pada akhirnya dia pun melakukan hal yang sama demi memuaskan banyak hal lah ya. Satu begitu, pernah diselingkuhi. Yang kedua bisa juga ia memang pernah selingkuh lalu ketagihan. Ini dua faktor ini memang serba mungkin ya. Ini. Lalu yang ketiga adalah adanya masalah komunikasi yang kurang intens antara pasangan ya, antara suami dengan istri misalnya. Bisa jadi hal tersebut memang sering terjadi ya. Maka diharapkan di sini setelah seseorang ini berumah tangga, sempatkan waktu, ruang, dan juga kesempatan yang lain untuk terus berkomunikasi dengan pasangan. Baik di sela-sela pekerjaan misalnya, bisa berhubungan melalui WhatsApp atau media sosial apa saja ya, yang bisa menimbulkan perbaikan komunikasi satu sama lain antara dengan pasangan. Nah, ini adalah untuk menjaga kestabilan komunikasi agar kita sama tahu dan keharmonisan bisa tetap terjaga. Ini. Lalu yang kelima adalah wanita pembosan. Nah, ketika mudah bosan, ini adalah hal yang mungkin sedikit sulit untuk diantisipasi karena ketika bosan pengennya ganti yang baru, bosan ganti yang baru. Nah, ini. Nah, di sini cuma bisa diminimalisir, tapi itu pun bukan jaminan. Kenapa demikian? Ya cobalah ketika bosan dengan sesuatu hal, komunikasikan dengan pasangan. Ketika itu merasa nyaman dan bisa dilakukan dan bisa mengurangi kebosanan, lakukan terus-menerus
siapa tahu rasa bosan atau sifat bosan ini perlahan menurun atau bahkan menghilang. Coba dulu ya ini. Lalu kemudian yang keenam adalah tergoda harta. Tergoda harta ini ada dua hal yang harus kita pahami. Bisa jadi yang pertama adalah tergoda harta pria. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah tergoda karena dia punya harta. Artinya bisa jadi memang ketika suami dan istri, istrinya lalu kemudian lebih punya harta. Nah, biasanya itu perselingkuhan akan terjadi. Walaupun ini tidak semua. Banyak wanita yang punya harta lebih banyak, namun dia juga lebih setia dari yang kita bayangkan. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, sahabat, itulah 6 hal. Ya, sedikit-sedikit saja. Yang penting Anda paham. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.